Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali setelah kondisi pandemi COVID-19 yang sudah cukup lama ya. Hari ini di pertemuan pertama ini Bapak akan menyampaikan materi BWBB untuk kelas 12 RPL. Masih ingat ya, pemrograman web dan perangkat bergerak. Karena Bapak yakin kalian adalah siswa pilihan, siswa yang luar biasa, hebat sekali ya. Selama libur kemarin saya yakin kalian belajar, tidak lupa dengan pemrograman dan tidak lupa dengan coding. Luar biasa. Baik, untuk kelas 12 ini kita berjumpa lagi. Semoga tidak bosan dan masih dengan materi pemrograman web perangkat bergerak, melanjutkan apa yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Untuk tahun ini pemateri atau guru pengampu untuk pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 12 selain saya itu ada Pak Rifan dan juga nanti ada Pak Kamajaya. Untuk pembagian kelasnya nanti melihat di e-learning saja atau di grup kelasnya masing-masing. Baik, secara otomatis nanti untuk materi pemrograman web kelas 12 kami bertiga akan bergantian membawakan dan nanti Anda bisa melihat materi kami baik di e-learning maupun di link YouTube yang nanti akan kami share via grup masing-masing. Sudah siap ya? Langsung. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, karena ini masih materi yang pertama, pertemuan yang pertama, kita akan ketemu dengan kontrak pembelajaran biar sama-sama fair dan tahu seperti apa pembelajaran nanti gambar umumnya. Pertama, untuk kehadiran, meskipun nanti kita online dan terpisahkan oleh ruang dan waktu gitu ya. Saya di sini, kalian di sana, tapi tidak masalah. Nanti silakan untuk selalu memantau di e-learning SMK Tasus. Silakan untuk rajin login sehari minimal sekali 1 jam lah untuk memantau baik materi di pemrograman web maupun di materi-materi yang lain. Nah, untuk pemrograman web itu kehadiran kami harapkan bisa 90% atau lebih, asalkan nanti panjenengan bisa online, bisa hadir, otomatis kita hitung absen di hari itu. Poin yang kedua, kami mengharapkan nanti kalian semuanya untuk bisa aktif baik di grup WhatsApp-nya maupun di e-learning. Silahkan aktif bertanya apabila ada hal yang belum kalian pahami. Boleh juga menjawab apabila nanti kita memberikan pertanyaan. Jawablah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, penugasan akan kami berikan baik di pertengahan maupun di akhir pembelajaran, yang nanti penugasan itu ada yang sifatnya wajib, ada juga yang tidak. Silakan dimaksimalkan agar nanti bisa mendapatkan ilmu tentunya dan juga nilai di semester akhir nanti. Adapun metode penilaian yang akan kami terapkan hampir sama dengan metode penilaian di sistem pembelajaran tatap muka seperti biasa. Yang pertama, nanti ada tugas secara individu, nanti akan kita nilai baik yang diupload melalui e-learning maupun menggunakan media yang lain. Kami juga merencanakan nanti kalian semuanya juga akan membuat video seperti ini yang akan kalian upload di YouTube-nya masing-masing, maka silahkan sambil disiapkan ya. Kemudian yang berikutnya, meskipun tugas kelompok ini melibatkan 2 atau lebih orang, tetapi ini sistemnya tetap online, artinya kelompoknya jarak jauh tidak masalah. Mungkin sebagai gambaran nanti Anda akan membuat suatu website yang cukup besar yang harus dikerjakan berbagai orang dalam satu kelompok, dan nanti bisa dibagi job desk-nya masing-masing. Ada yang bisa membuat rancangannya, ada yang membuat desainnya, ada yang coding, dan ada yang menyatukan. Ini akan menjadi hal yang menarik. Praktikum, karena ini adalah materi pemrograman ya, kalau Anda tidak praktek ya otomatis Anda nggak akan ngerti, karena coding itu nggak bisa dibayangkan, harus dipraktekkan. Maka harus semangat, harus siap ya, apapun medianya nanti harus semangat ya, meskipun terbatasi hanya dengan HP tidak masalah ya, tidak usah berkecil hati, saya yakin semuanya bisa.
Ulangan harian nanti kita menggunakan e-learning di sana di sistem, entah itu pilihan ganda atau yang lain, nanti ditunggu saja. UTS dan juga UAS bentuknya belum tentu pilihan ganda, belum tentu mengerjakan soal, tetapi bisa juga berupa pengerjaan project atau pembuatan website. Jangan tegang, santai ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih yang akan kita pelajari di semester ini? Secara umum ada 4 hal. 1, kita akan ketemu dengan apa sih aplikasi web stateful. Apa itu aplikasi web stateful? Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di kelas 11, tapi ya kita ulangi lagi, tidak masalah. Dan yang berikutnya, di tahap awal kita akan belajar tentang bagaimana sebetulnya konsep keamanan dari sebuah website. Nomor 2 atau poin yang kedua, kita akan belajar bersama-sama membuat sistem informasi berbasis web. Kalau mudahnya untuk Anda pahami, sistem informasi ini ya sebuah sistem yang akan mengelola banyak data tapi berbasis web. Contoh mudahnya adalah sistem informasi sekolah, di mana di sistem informasi sekolah itu akan dikelola data-data siswa, data nilai, data guru, dan lain sebagainya. Itu butuh sistem yang betul-betul bagus untuk mengelola itu. Nah, nanti kita bisa buat yang seperti itu. Yang ketiga ada MVC dan juga framework. Ada yang pernah belajar ini enggak, atau baca-baca atau browsing ya? Apa sih MVC dan framework? Nanti aja lah ya, biar penasaran. Nanti kalau yang penasaran boleh googling dulu lah, monggo silahkan. Dan yang keempat, yang juga saya kira ini ditunggu-tunggu oleh kalian, kalian punya HP Android atau mungkin iPhone. Nah, nanti kita akan belajar membuat pemrograman di dalamnya, entah itu aplikasi, entah itu game. Ada yang mau nggak? Tertarik ya? Oke, silahkan nanti sambil belajar, browsing, tanya di Mbah Google ya, atau beli buku atau download e-book. Udah banyak sekali ya, di YouTube juga banyak tutorialnya, nggak usah nunggu kami sebetulnya. Jadi kami ingatkan, modal belajarnya nggak usah nunggu buku dari sekolah, nggak usah nunggu materi e-learning, tapi harus proaktif. Kami menunggu kalian bertanya sesuatu yang mungkin baru, yang kami nggak ngerti, nggak masalah ya. Silakan tantang saya, tantang Pak Rifan, tantang Pak Kamajaya dengan hal yang kalian temukan di internet. Silakan tanyakan, dan semoga itu juga bisa jadi bahan kita belajar bersama-sama. Siap ya? Mantap. Lanjut yang berikutnya. Tadi baru secara umum, sekarang yang rinci ya. Yang pertama nanti kita akan ketemu aplikasi web stateful. Langsung saja yang kedua, keamanan data pada suatu website. Nah, yang ketiga ini kita akan merancang dan juga membuat sistem informasi web yang skala sederhana. Tadi tak contohkan mungkin sekolah, bagaimana kita membuat suatu sistem sekolah, contohnya perpustakaan. Kita akan membuat input data barang, buku, input data buku, peminjaman buku, pengembalian, dan juga sistem denda. Kalau itu sudah tergabung jadi satu, terintegrasi, itu kita sebut sebagai sistem informasi perpustakaan. Contoh saja ya. Nah, setelah website itu kita buat, sistem informasi itu kita buat, agar itu bisa diakses oleh banyak orang di luar sana, maka itu kita harus upload. Nah, istilahnya itu adalah web hosting. Maka nanti silahkan web hosting itu kita pelajari apa sih web hosting, bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara uploadnya, itu akan kita pelajari secara bertahap. Kelima, kita akan kenal dengan konsep MVC, model view controller pada website, yang intinya adalah dengan sistem ini, dengan konsep ini, kita akan lebih bagus membuat website, mudah di update, kemudian mudah juga untuk dioperasikan, dan dia nanti kalau kita berbicara keamanan di poin yang kedua tadi juga lebih aman. Framework pada website ini menggantikan konsep pemrograman native. Jadi kalau Anda kemarin di kelas 11 itu belajar pemrograman PHP ya, itu bisa kita istilahkan sebagai pemrograman native ya. Artinya semuanya harus kita coding dari awal. Tapi kalau dengan framework ini banyak hal-hal yang sudah disediakan, tinggal kita pakai. Ini lebih mudah sih sebetulnya. Meskipun kita harus belajar dasarnya dulu, tapi nggak apalah. Kita bareng-bareng nanti belajar bagaimana cara membuat framework website berbasis framework dari mulai 0 sampai nanti menengah dan juga sampai mahir. Bismillah ya. Lanjut yang ke-7, kita akan mengenal
teknologi aplikasi mobile. Sebelum nanti kita membuat aplikasi mobile atau membuat game berbasis mobile, kita harus tahu konsepnya dulu, teknologinya apa sih, software yang digunakan apa, kemudian komputer atau laptop minimalnya apa, kebutuhan hal-hal yang kita siapkan itu apa sih sebetulnya. Karena tidak bisa kita langsung tiba-tiba coding, tidak bisa, harus tahu dasarnya dulu, harus menyiapkan software, hardware, dan juga bahan-bahannya. Setelah bahan siap, software siap, hardware-nya juga sudah siap, kita juga butuh tool atau tahu cara bagaimana membuat suatu desain aplikasi mobile yang bagus. Anda mungkin player game gitu ya, sebelum game itu digunakan, terlebih dahulu game itu harus didesain, dan si desainer ini tentunya harus tahu ilmunya. Nah, nanti kita akan belajar sedikit bagaimana membuat suatu desain aplikasi atau games mobile. Dan yang berikutnya, setelah kita paham desainnya, tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semuanya, bagaimana kita membuat suatu aplikasi mobile. Toolnya apa, nantinya kita akan pelajari apa bahasa pemrogramannya, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, itu akan kita pelajari. Oke, ada 9 pokok materi pembelajaran yang ini akan kita pelajari selama 2 semester ya di kelas 12 ini. Semoga nanti semuanya bisa lancar, Anda tetap semangat untuk belajar. Saya ingatkan, untuk coding itu tidak boleh putus asa ketika ketemu error ya. Justru kalau dengan error itu kita bisa belajar bagaimana cara mengatasi kesalahan pada suatu coding yang kita buat. Tetap semangat. Kalau masih pusing dengan error tadi, tanya saya, tanya Pak Rifan, tanya Pak Kamajaya. Kalau malu nggih, nanti bisa tanya Mbah Google, saya kira ada di YouTube, ada semuanya. Tetap semangat ya. Nah, setelah aplikasi itu kita buat, tentunya kita uji. Pengujian ini secara simpelnya adalah kita uji sendiri, kita jalankan. Setelah itu mungkin stable atau jadi stabil ya, itu bisa kita ujikan menggunakan metode black box dan juga white box. Nanti kita pelajari di fase akhir. Oke, biar ada gambaran sedikit, nanti teman-teman silakan untuk membuka beberapa website yang sudah kita buat. Kebetulan kami di tim RPL diamanahi untuk membuat beberapa website yang saya kira teman-teman juga sudah pernah mengaksesnya. Ini contoh yang pertama, website dari SMK Asus. Nanti silakan dibuka, itu linknya di sini ada. Linknya ada smktak-usb.ac.id. Silakan diklik beberapa link di sana. Itu kita buat menggunakan pemrograman website. Seperti itu, itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, kita juga pernah membuat, sekarang juga masih digunakan, e-learning. Nanti silakan teman-teman belajar bagaimana cara membuat website supaya kedepannya harapan kami bisa membuat sistem yang bagus seperti ini, e-learning. Rezeki tidak ada yang tahu, siapa tahu nanti di kelas 3 ini, di kelas 12 ini, atau di setelah lulus nanti Anda akan mendapatkan project pembuatan website. Nah, ini adalah ajang kalian untuk bisa berlatih membuat website. Dan ini contoh ketiga, ini sistem yang juga kami kembangkan untuk mengelola data anak prakerin ya, atau PKL. Di data-data Anda ini di sini sudah ada Anda PKL di mana, berapa lama, kemudian tempat PKL-nya terduduknya di mana, pembimbingnya siapa, berapa nilai Anda, semuanya akan dikelola di sini. Namanya Siswaplan. Itu contoh website yang kita buat. Kedepannya nanti harapannya Anda bisa membuat yang seperti itu, dan kedepannya kami harapkan beberapa dari Anda tertarik untuk bisa mengembangkan website lebih lanjut. Siapa tahu ini jalan atau rezeki Anda ke depan nanti. Oke, ini karena masih pertemuan awal, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Cukup sampai di sini materi saya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar ruangan, keluar rumah, tetap cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak, terapkan social distancing, dan juga jaga kesehatan Anda masing-masing. Tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui chat grup WhatsApp Anda masing-masing, dan juga di e-learning, atau nanti juga bisa Anda lihat video ini
di e-learning atau juga di link YouTube kami. Di link YouTube kami akan bagikan di e-learning atau di grup WhatsApp, dan silakan di komen di sana, boleh, nanti akan kami jawab secepatnya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat, tidak boleh putus asa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa senyum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.